Gimana nih saya penting sih kamu ini ya. Kira dulu kan Mister. ya kan gue bisa berdarah. Kayak Mister ya. Visiting enggak? Kan ya.
Oke, selamat sore rekan-rekan semuanya. Di dalam kondisi yang mendung gitu ya, di beberapa wilayah di Jakarta, di Jabodetabek khususnya gitu ya. Tapi senang banget pada kesempatan sore hari ini yang walaupun mendung ini melihat rekan-rekan sudah ready gitu ya untuk kita sama-sama belajar di dalam event online webinar Jadi Pemimpin. Nah, event ini adalah event yang berkelanjutan gitu ya. Jadi setiap minggunya kita akan ada rekan-rekan dari praktisi gitu ya dan juga trainer yang akan sharing, membagikan beberapa tips strateginya kepada rekan-rekan semua. Nah, kita akan mulai sesi kita sore hari ini bersama dengan Mbak Iriandiura. Tapi sebelum kita mulai, boleh dong rekan-rekan dinyalakan dulu kameranya. Bagi yang nggak ada kendala jaringan, nggak ada kendala sinyal, boleh dong rekan-rekan untuk dinyalakan kameranya biar saya tahu nih siapa rekan-rekan yang sudah ready untuk kita mengikuti sesi. Atau bagi yang terkendala jaringan, sinyal dan sebagainya, boleh ketik di kolom chat dong, katakan siap gitu ya bagi rekan-rekan yang sudah siap untuk kita memulai pembelajaran kita pada sore hari ini. Wah, terima kasih Mas Haris yang sudah siap. Oke, makasih Mbak Fisti yang juga sudah menyampaikan kesiapannya gitu ya. Dan sekalian juga saya ingin tahu deh buat rekan-rekan yang sudah join, ini lagi dari mana nih asalnya ini ya? Boleh dong ketikkan di kota asal gitu ya. Misalkan Depok ya, saya misalkan ready siap sambil ada kotanya dari mana nih. Jadi kita tahu nih siapa aja yang sudah siap nih kayak saya nih. Saya sudah siap gitu ya. Dari mana? Dari Depok. Saya tinggalnya Depok. Oh, Mas Alan dari Medan. Thank you Mas Alan Dharma Saputra. Jauh-jauh dari Medan gitu ya. Dan bersyukur memang ya karena kita belajarnya lewat online seperti ini kita jadi bisa bertatap muka secara virtual gitu ya. Oke, ya, ini juga ada Mbak Ani. Thank you Mbak Ani yang sudah menyalakan videonya. Mas Putra, halo Mas Putra dari Jember. Oh, Jawa Timur ya, siap. Wih, kalau Mbak Ani ini Mas seperti biasa, masih belum pindah dari kemarin dari Pangkal Pinang, dari Bangka ya. Ya, ini setia nih ya Mbak Ani ya, selalu hadir di sesi-sesi online sharing kita ya. Sip, mantap. Moga-moga sesi ini juga bisa dapat sesuatu ya Mbak Ani ya, yang itu nanti bisa dipraktekkan untuk meningkatkan karir ataupun pekerjaan masing-masing. Siap. Oh, Mas Peter Samuel dari Tangerang Selatan. Oh, halo Mas Peter, ini kayaknya mendung ya di Tangerang Selatan ya. Oke, yang lainnya masih ditunggu. Yang katakan siap sambil sebutkan kotanya dari mana. Ya biar kita tahu nih, minimal walaupun nggak ketemu langsung, cuma lewat online, tapi saya tahu nih dari mana aja ya. Karena ini ada beberapa dari Medan, Bekasi. Oh, ini ada Bekasi ya tadi ya. Ya Bekasi. Oh, Mbak Hiriding dari Bekasi. Saya kira ada yang lainnya yang dari Bekasi ya. Ada dari Jember, Tangerang Selatan. Oh, Mbak Dira ya dari Depok. Tetanggaan kita Mbak. Karena saya juga dari Depok ya. Oke. Berarti sama-sama merasakan mendung ya, Mbak Dira ya. Mendung-mendung gerimis gitu ya. Yang romantis kata orang. Oke, sip. Thank you rekan-rekan. Nah, karena rekan-rekan sudah ready semua gitu ya untuk kita sama-sama belajar, maka nggak usah berlama-lama gitu ya. Oh, ini ada yang dari Batu Licin. Oh, ada yang dari Bogor ya, Mas Farid. Nih kayaknya juga hujan nih kayaknya ya di Bogor ya. Sip. Thank you buat rekan-rekan yang sudah menyampaikan kota asalnya. Nah, kita karena sudah ready nih ya, artinya kita sudah siap untuk mengikuti sesi kita. Tapi seperti biasanya gitu ya di awal sesi ini, mumpung masih fresh, boleh dong kita foto bersama dulu kali ya. Kita abadikan dulu kebersamaan kita. Boleh dinyalakan kameranya rekan-rekan gitu ya. Khawatirnya kalau misalkan nanti siang nanti rekan-rekan ada yang sudah ada kesibukan dan lainnya. Jadi boleh dong dinyalakan kameranya, kita foto bersama dulu pagi ini sebelum kita mengawali sesi sharing di sore ini. Ya, boleh yuk dinyalakan. Makasih Mbak Ani, makasih Mas Putra. Makasih Mas Samuel. Kita foto bersama dulu rekan-rekan sambil senyum ya, berikan senyuman terbaiknya karena hari ini kita akan ngomongin tentang happiness, kebahagiaan ya, kaitannya dengan leadership. Jadi ya kita menjalani pembelajaran ini juga harus happy ya. Sip, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menyalakan kameranya. Kita foto bersama dulu ya. Oke, sip. 3 2 1. Oke, terima kasih rekan-rekan semua. Wah, senang nih ya lihat senyumannya yang cerah dan merekah gitu ya.
dan senyuman ini juga menjadi penyemangat untuk kita menjalani aktivitas kita. Dan untuk itu gak usah berlama-lama lagi gitu ya. Nanti selama sesi rekan-rekan silahkan rekan-rekan bertanya langsung kepada trainer kita hari ini gitu ya. Dan kalau misalkan nggak enak mau motong di tengah-tengah sesi, boleh ya ketik di kolom chat. Nanti coba akan saya simpan gitu ya pertanyaannya nanti untuk dijawab di beberapa sesi gitu. Jadi nikmati prosesnya, dan untuk itu langsung aja kita panggilkan, tepuk tangan yang meriah juga dong buat Mbak Riri Yura. Silakan Mbak Riri. Oke, terima kasih Ivan. Suara saya jelas, Van? Jelas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini senang banget ya sore-sore hari kayak gini, Van. Biasanya kalau kita yang pekerja, Van, dari Senin sampai hari Sabtu ya, teman-teman semua, itu biasanya kita sibuk sama pekerjaannya. Dan kalau hari Minggu biasanya tuh me time banget. Apalagi nih di Jatiwaringin, Pondok Gede, masih hujan, mendung gitu ya. Wah, enak banget nih buat bobo gitu. Tapi senang banget ada teman-teman pembelajar nih, Van, yang hadir di ruangan ini bersama-sama kita ya, Van. Dan ada beberapa orang dari teman-teman juga sekian minggu sudah sharing di jadi pemimpin webinar ini, online webinar ini, teman-teman juga mengikuti. Mudah-mudahan kehadirannya teman-teman di sini, kehadirannya teman-teman untuk bersama-sama kami, untuk kita sama-sama belajar sebenarnya ya teman-teman, karena di sini nantinya narasumbernya bukan hanya Riri kok, narasumbernya justru dari dirinya teman-teman sendiri gitu. Teman-teman bisa jadi narasumber terbaik untuk teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini benar-benar ada sesuatu insight yang baik, yang bermanfaat, yang nantinya bisa dibawa oleh teman-teman untuk kehidupan pribadi maupun profesionalnya teman-teman, berdampak dalam hidupnya teman-teman. Amin, amin, amin. Diberikan kesehatan juga karena sekarang cuacanya sedang ekstrim, dan tentunya sesuai dengan materinya juga diberikan kebahagiaan. Amin. Saya izin untuk share screen dulu ya. Oke. Teman-teman pembelajar yang baik, pembelajar yang sangat luar biasa sore hari ini yang sudah berkumpul ya. Hari ini kita akan men-sharingkan tentang memimpin dengan bahagia, yaitu strategi tim yang produktif. Kenapa sih kita harus memimpin dengan bahagia? Kenapa sih supaya pada saat di organisasi kita leader-leadernya bahagia itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Nah, kita akan mengulik di waktu sekitar 1,5 jam ini, dan tentunya ini akan dimulai dari leadernya sendiri, dari teman-teman sendiri. Saya yakin bahwa setiap orang itu adalah seorang pemimpin gitu. Walaupun kita belum punya banyak anak buah, tapi pada dasarnya kita juga harus memimpin diri kita sendiri. Dan sebelum memimpin orang lain, kita memimpin diri kita sendiri. Teman-teman, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Tugas saya itu biasanya saya membantu individu baik secara personal maupun profesional di corporate untuk menciptakan kebahagiaan dalam bekerja agar produktivitasnya meningkat. Dan sebenarnya nggak hanya di corporate kita butuh bahagia, karena dalam kehidupan sehari-hari pun ternyata kita butuh kebahagiaan sebagai bahan bakar, sebagai mood booster kita, sebagai sesuatu yang membuat kita jadi bersemangat dan bergerak menuju tujuan kita, menuju goals kita, dan untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Oke, teman-teman, saya mau tanya dulu nih yang ada di sini, boleh pakai chat, boleh juga open mic gitu ya teman-teman. Apa sih definisi memimpin dengan bahagia itu untuk teman-teman? Silakan yuk. Boleh di chat dulu. Definisinya memimpin dengan bahagia buat teman-teman itu apa? Open mic juga boleh ya. Oke. Kalau Ivan apa, Van? Memimpin dengan bahagia apa sih di bayangannya Ivan, Van? Oke, kalau saya baru aja nulis gitu ya, kalau berbicara tentang memimpin dengan bahagia ini, ya. Bagaimana saya itu mengelola tim tapi dengan penuh rasa syukur kali ya atas apa yang dimiliki saat ini sehingga jalaninya ya tanpa beban gitu. Oke, sip. Intinya adalah dengan bersyukur sebenarnya kita bisa merasakan kebahagiaan sebenarnya ya, dan tentunya juga sebenarnya memimpin dengan bahagia itu kepinginnya sih nggak hanya pemimpinnya aja yang bisa bahagia.
tetapi orang-orang di sekeliling kita, organisasi kita juga bahagia. Wah, ini Mbak Fisti Safira. Bukan kita saja yang happy untuk memimpin, tapi timnya juga happy dengan leadership kita. Wah, kita satu ini ya Mbak, ternyata satu frekuensi ya, satu irama gitu. Ya betul teman-teman, sahabat-sahabat semua. Memimpin dengan bahagia itu bukan kitanya saja yang bahagia, tapi justru kita mengajak orang-orang yang kita pimpin, mengajak semua yang ada di organisasi kita itu untuk bahagia juga. Karena dengan situasi dan kondisi yang bahagia, tentunya pekerjaan kita jadi jauh lebih menyenangkan, jauh lebih nyaman, gitu ya, jauh lebih berdampak lagi untuk produktivitas kita. Saya izin membacakan dulu nih, aduh, ternyata banyak yang menulis, Van. Pak Peter Samuel, memimpin dengan bahagia berarti dia menikmati peran dan tanggung jawabnya yang dimiliki sehingga memberikan energi positif kepada timnya untuk produktif. Ya. Jadi selain perannya dalam memimpin, juga tanggung jawab dalam memimpinnya itu juga bisa membuat dirinya jadi lebih positif ya Pak, dan disebar-sebarkan tuh energi positifnya kepada seluruh timnya. Memimpin dengan bahagia dengan rasa enjoy dan tahu tujuan bersama. Oh, terima kasih Mbak Taryani. Kalau Mbak Dera memimpin dengan bahagia, menurut saya memimpin dengan senang ketika sukses dan memimpin dengan syukur saat belum sukses. Ya, apapun yang terjadi di tim kita gitu ya, apapun yang terjadi dengan organisasi kita, itu kita tetap bergerak dengan kebahagiaan yang bisa kita pancarkan. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah memberikan pendapatnya gitu ya. Oke, sekarang kalau seandainya nih dari skala 1 sampai skala 10, pada saat teman-teman memimpin di timnya masing-masing, di organisasinya masing-masing, memimpin dengan bahagia versinya teman-teman, udah di skala yang keberapa sih? 1 itu artinya pada saat kita memimpin, kita nggak engage sama tim kita, kitanya juga nggak happy, dan lain sebagainya, banyak masalah di tim, dan lain sebagainya ya. Tetapi makin ke 10 skalanya, itu artinya proses memimpin dengan bahagianya kita sudah berjalan dengan baik. Yuk, silakan di-chat lagi. Saya tunggu chatnya. Wah, ini kalau Pak Putra nih jawabannya luar biasa nih. Saat rekan kerja kita merasa bahagia, saat mereka meninggalkan kita, maka kepemimpinan mereka dirindukan. Pemimpin yang dirindukan ternyata ya. Oke, pemimpin yang bahagia itu jadi bisa diartikan sebagai seseorang yang dirindukan ya teman-teman. Oke, sip. Yuk, bisa dituliskan skalanya kira-kira udah di skala berapa sih? Memimpin dengan bahagia di versinya teman-teman. Ayo, kita tunggu yuk. Boleh open mic juga kok. Siapa yang mau open mic silakan. Wah 9, wow keren banget Van. Wah kalau udah 9 tuh artinya kita udah bangun tidur mau berangkat kerja, perasaan udah happy ya, sudah pengen ketemu teman-teman rekan kerja, udah pengen ketemu dengan lingkungan kita ya. Oke yuk yang lain saya tunggu dulu. Skala 1 sampai 10-nya ada di skala berapa sih kita? Skala 7, Mbak Taryani. Terima kasih, skala 7. Berarti masih bisa ditingkatkan ya, Mbak Taryani ya. Mudah-mudahan sesudah sesi ini kita bisa meningkatkan nih, Mbak, skalanya. Mas Putra juga 7. Wah, Mbak Dera 9. Wah, pasti Mbak Dera termasuk ini ya, termasuk orang yang dirindukan nih kalau menurut versinya Mas Putra nanti tuh. Oke, sip. Teman-teman, ini skalanya 7 sampai 9. Itu skala yang sudah baik ya, sebenarnya 7 sampai 9. Tapi gimana cara kita bisa mengembangkan diri kita lagi, bisa membuat kita lebih bahagia lagi? Yuk, satu pertanyaan lagi nih, teman-teman. Apa sih harapannya teman-teman untuk sesi 1,5 jam ke depan ini? Yuk, silakan. Apa harapannya teman-teman untuk sesi singkat kita pada sore hari ini, pada sesi sharing kita hari ini? Yuk, mendapatkan tips and trick agar tim kerja, agar kerja timnya bagus.
Oke. Dan bahagia kerjanya sehingga betah di perusahaan. Ini yang betah di perusahaan sebenarnya bukan hanya leadernya aja ya, tetapi juga kita berharap timnya juga jadi engage gitu, jadi betah juga. Tujuannya ingin bisa memimpin suatu tim karena saya masih staff, Bu. Wah, didoakan Mbak Fisti Safira. Mudah-mudahan segera mendapatkan tim yang bisa dipimpin ya Mbak, menjadi kalau Mas Putra ini menjadi pribadi yang lebih baik dan saya bagikan ilmu positif ini buat rekan-rekan kerja saya. Sip, mudah-mudahan harapannya teman-teman dapat tercapai ya. Dan teman-teman ini nggak hanya yang hadir di ruangan ini sebenarnya. Teman-teman hadir di ruangan ini, teman-teman mendapatkan insight dan insight-nya juga bisa dibagikan kepada orang lain, kepada timnya, kepada teman-teman sekerjanya, bahkan kepada orang-orang atau sahabat yang ada di rumah ya teman-teman, supaya mereka juga bisa mendapatkan insight yang baik dan bisa mempraktekkan menjadi pribadi yang lebih baik. Dan saya bagikan ilmu positif tadi ya Mas Putra, mengaplikasikan ilmu ya Mas Radiansyah. Semoga ya Mas ya kita bisa mengaplikasikan tips yang ringkas dan singkat yang akan nanti di-sharingkan pada sore ini. Memahami konsep yang disampaikan dan menerapkan bagi diri sendiri secara konstruktif. Sip, semoga semuanya dapat kita capai hari ini teman-teman. Dan teman-teman di sini sebenarnya saya membutuhkan keaktifan teman-teman gitu ya. Nggak apa-apa kalau untuk yang kendala sinyal, kameranya tidak dibuka, itu tidak apa-apa. Tetapi untuk aktivitas ini, di beberapa aktivitas, kita akan membutuhkan sebuah catatan, teman-teman. Jadi silakan dipersiapkan kertas dan alat tulisnya. Karena sesi sore ini banyak sekali berbicara tentang mengenali diri kita sebagai seorang pemimpin, dan ini juga akan jadi tools buat teman-teman ke depannya, gitu ya. Akan jadi menemukan petanya teman-teman sendiri ya. Oke. Saya lanjutkan lagi teman-teman. Jadi outcome-nya di sesi ini adalah memimpin dengan bahagia, dimulai dengan mengenal diri kita sendiri. Ya. Kenapa sih kita harus mengenal diri kita sendiri? Karena teman-teman, pada saat kita bisa kenal diri kita sendiri, kita jadi tahu apa sih yang menjadi penyebab kita yang tidak bahagia saat bekerja. Kita jadi tahu ciri-cirinya, sehingga kita bisa antisipasi duluan tuh teman-teman, bisa diminimalisasi. Sehingga kondisinya justru kita bisa mencapai sesuatu yang apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang membuat kita memimpin dengan bahagia, apa yang membuat kita nyaman di pekerjaan kita, nyaman dengan tim kita. Dan itu kita akan gali bersama-sama ya teman-teman. Oke, sip. Pertanyaannya teman-teman, kenapa sih memimpin dengan bahagia itu menjadi penting? Sekarang teman-teman bisa bayangkan kalau pada saat teman-teman punya atasan gitu ya, atau misalnya kita refleksikan ke diri kita sendiri nih teman-teman. Kita datang ke satu tempat, datang ke pekerjaan kita, tapi dengan muka yang ditekuk, dengan wajah yang tidak bersahabat teman-teman. Bisa terbayang apa yang terjadi? Tadi kalau ada yang bilang, iya kalau ke kantor kita bertanggung jawab, terus kita juga memahami peran kita gitu ya, energi kita positif bisa kita sebarkan. Ini kebalikannya nih teman-teman. Istilahnya kalau udah mukanya kerang dan lain sebagainya, udah stop, jangan diskusi dulu dan lain sebagainya gitu ya. Susah untuk diajak berdialog dan lain sebagainya. Teman-teman, pada saat kondisi kita tidak happy, ini sangat mempengaruhi mood kita dalam bekerja. Jadi moodnya tuh pindah-pindah. Kadang-kadang cepat marah, cepat sedih, cepat kecewa, dan lain sebagainya. Dan emosinya juga jadi tidak beraturan. Terbayang teman-teman pada saat kita berkomunikasi dengan seseorang yang moodnya sedang tidak baik, itu juga komunikasinya jadi tidak berjalan dengan lancar. Dan potensi terjadinya miskomunikasi itu akan dapat lebih besar lagi. Dan yang terjadi teman-teman, pada saat komunikasinya tidak lancar, terjadi perbedaan persepsi, komunikasinya tidak dapat ditangkap dengan baik gitu ya satu sama lain teman-teman. Ini akan menjadi potensi untuk terjadinya konflik. Dan terbayang pada suasana kerja, pada saat kita bekerja, suasananya penuh dengan konflik, penuh dengan tekanan, apa yang akan terjadi?
yang akan terjadi, orang-orang jadi mudah tertekan. Dan ini didiamkan saja lama-lama, otomatis akan mengganggu secara fisik maupun secara psikis. Bukan hanya untuk pemimpinnya, bukan hanya untuk leadernya yang tidak bahagia, tetapi memimpin tidak bahagianya ini juga akan pengaruh ke timnya, akan pengaruh ke organisasinya, keseluruhannya. Organisasinya jadi tidak nyaman dalam bekerja dan lain sebagainya. Dan teman-teman, ini tentunya bisa mencetuskan stres, bisa akhirnya otomatis produktivitasnya akan turun. Ya. Apa bedanya dengan pemimpin yang bahagia? Kalau teman-teman bisa bayangkan mungkin di kantor atau di lingkungannya teman-teman gitu ya. Pada saat seseorang datang dengan tersenyum, lalu menyapa gitu ya, dan dengan seperti yang tadi dibilang sama Mas Putra bahwa oh iya ya ternyata energi bahagia itu bisa dipancarkan. Dari senyumnya, dari gesturnya, dari mimik wajahnya gitu ya, kebahagiaan itu bisa dipancarkan oleh seseorang. Dan pada saat kita berbahagia, teman-teman, otomatis ini juga akan mempengaruhi perasaan, mempengaruhi pikiran kita. Dan perasaan bahagia ini, teman-teman, tentunya akan membuat seseorang jadi lebih produktif. Karena memang ada penelitiannya, ada jurnalnya, bahwa kebahagiaan mempengaruhi produktivitas seseorang. Semakin bahagia seseorang, dia semakin bersemangat dan semakin meningkat produktivitasnya. Dan terbayang, pemimpin-pemimpin yang seperti ini seperti yang tadi sudah dijelaskan tuh di chatnya teman-teman. Kalau dia nggak ada, dirindukan. Kalau sudah tidak bersama lagi, dirindukan. Role model kebahagiaannya itu bisa dijadikan contoh buat anak buahnya. Bisa dijadikan sesuatu yang buat anak buahnya itu, oh iya ya, ini yang dibagikan selama ini membuat suasana kerja nyaman, membuat suasana kerja bahagia, ini sebenarnya bisa kita lakukan bersama-sama. Dan teman-teman, pada saat pemimpinnya bahagia, ternyata bukan hanya untuk dirinya sendiri, karena dia bisa mengajak timnya, bisa mengajak seluruh orang-orang yang dia pimpin, bisa mengajak organisasinya untuk terus bertumbuh, untuk meningkatkan produktivitasnya, performa timnya juga terjaga dengan baik, dan akhirnya pencapaiannya juga akan baik juga. Nah, teman-teman, sebenarnya sebelum kita masuk ya teman-teman, gimana sih caranya supaya kita bisa memimpin adalah bahagia itu adalah pilihan. Jadi kalau kita bisa memilih gitu ya, karena kan satu-satunya makhluk yang diberikan pilihan oleh Sang Pencipta kita hanya manusia. Artinya kita sebenarnya bisa memilih, kita mau memilih kondisi memimpin dengan bahagia atau tidak bahagia. Kita mau merasakan kebahagiaan di dalam diri kita atau kita memilih tidak merasakan kebahagiaan itu. Teman-teman, pada saat kita hanya menonton kehidupan kita hanya jadi pengamat dari kehidupan kita gitu ya. Kalau teman-teman bayangkan kalau supporter bola itu di luar lapangan. Jadi pada saat dia melihat permainan bola itu dia nggak bisa berbuat apapun. Dia nggak bisa membuat goals, dia nggak bisa menghadang lawannya dan lain sebagainya. Tetapi kalau pemain bola, dia bisa mengarahkan bolanya menuju tujuannya. Dan hidup kita juga seperti itu. Atau misalnya kalau dianalogikan seperti wayang gitu ya teman-teman. Kalau wayang itu kan dimainkan oleh seseorang. Jadi bisa dipikirkan teman-teman, kalau misalnya kita tidak bisa memegang kendali penuh terhadap diri kita, tidak bisa memegang 100% tanggung jawab di kehidupan kita, akhirnya kita membiarkan orang lain yang memutuskan keputusan-keputusan penting di dalam hidup kita. Akhirnya kita yang dikendalikan oleh pikiran dan perasaan kita. Bedanya kalau kita sebagai seorang dalang, kita yang mengendalikan pikiran dan perasaan kita yang mengendalikan hidup kita yang memilih apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa tahapan ya teman-teman. Jadi gini, seperti yang tadi dibilang, kalau orangnya positif dia bisa memancarkan energinya yang positif. Ya, kalau misalnya pikiran kita dimulai dengan pikiran yang negatif, ini tentunya akan mempengaruhi perasaan kita. Seperti tadi, pemimpin yang tidak bahagia. Pikirannya udah, aduh ini ruwet banget, pekerjaan banyak,
tim saya nggak achieve dan lain sebagainya. Mempengaruhi perasaannya jadi negatif, dia jadi jutek, jadi marah-marah, akhirnya perasaannya jadi negatif dan tindakannya juga negatif. Sulit diajak untuk berdiskusi, sulit diajak untuk berkomunikasi dan lain sebagainya gitu ya, sehingga hasilnya juga akan negatif juga. Begitu juga dengan kalau pikirannya kita mulai kalau pikiran kita dimulai dengan pikiran yang positif, tentunya akan mempengaruhi perasaan kita juga menjadi lebih positif gitu ya. Dan tindakan-tindakan kita juga tindakannya akan menjadi sesuatu yang positif juga. Hasilnya juga positif. Kalau teman-teman tadi terbayang wajah tersenyum seseorang pemimpin yang datang ke kantor gitu ya, pastinya dia memancarkan perasaan yang bahagia. Tindakan yang dilakukan juga kebalikannya dari yang tadi. Dia menegur timnya dengan baik, dia mengajak diskusi timnya gitu ya, dan dia akhirnya selalu mendampingi timnya dengan sepenuh hati, mencari tahu apa kebutuhan timnya, apa yang bisa saya support supaya achievement-nya bisa tercapai nih, apa yang bisa kita lakukan supaya tujuan kita bersama bisa berhasil gitu ya teman-teman, sehingga hasilnya juga akan positif juga karena timnya juga akan menjadi lebih bahagia. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Ini ada 4 cara nih teman-teman untuk supaya kita bisa menjadi pemimpin yang bahagia. 4 caranya ini saya singkat dengan 4K teman-teman. K yang pertama yaitu kenali diri, kelola respon, dan komunikasi. Ya. Dikenali diri itu artinya adalah bagaimana caranya kita bisa mengenali diri kita dengan baik. Kita tahu apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kekuatan kita, dan kita tahu hal-hal apa sih yang bisa kita improve dari diri kita sendiri, teman-teman. Dan dengan mengenali diri kita sebenarnya, kita jadi justru lebih tahu persis apa sih yang menjadi keinginan-keinginan, tujuan, dan harapan kita. Sehingga kita juga lebih mudah untuk membuat keputusan-keputusan penting di dalam kehidupan kita. Nah, cara yang kedua yaitu teman-teman dengan mengelola diri. Mengelola diri artinya kita bisa 100% bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan memegang kendali penuh atas kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah mengelola respon. Kenapa kita harus mengelola respon, teman-teman? Karena tindakan-tindakan yang kita ambil, tindakan-tindakan yang kita berikan, gitu ya, tindakan-tindakan yang kita lakukan selama ini akan mempengaruhi hasil yang kita dapatkan, teman-teman. Karena dengan mengelola respon yang baik, itu kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita bisa meningkatkan produktivitas kita. Dan yang terakhir, caranya yaitu dengan berkomunikasi. Kenapa komunikasi ini penting? Karena sebagai seorang leader, kita harus tahu sebenarnya apa yang kita katakan, kita harus tahu apa sebenarnya yang kita putuskan, dan apa yang akan kita lakukan sebenarnya, teman-teman. Dan hal ini juga harus dikomunikasikan dengan baik ke tim kita. Dengan kita menjaga komunikasi yang baik, dengan kita melakukan komunikasi yang komunikasi yang efektif, komunikasi yang persuasif, otomatis ini akan meminimalisasi perbedaan komunikasi. Perbedaan komunikasi atau juga meminimalisasi terjadinya konflik. Kita bisa menekan terjadinya konflik dengan berkomunikasi yang baik. Nah, teman-teman, karena memang waktunya kita singkat banget hari ini, karena kita cuma punya waktu 1,5 jam, teman-teman, kita akan coba yuk sama-sama untuk mengenali diri kita bersama-sama. Ya, karena seperti tadi di awal, bahwa dengan mengenali diri kita jadi bisa lebih memberikan keputusan yang baik, dan kita juga jadi bisa memimpin dengan lebih bahagia. Oke, kita lanjutkan ya. Sip. Oke, teman-teman, kita akan masuk ke how to yang pertama nih, teman-teman, hari ini. Kita akan kita akan explore bersama-sama bagaimana caranya kita bisa mengenali diri kita sendiri. Ya, teman-teman mungkin
masih ada beberapa orang yang sudah tahu ya tentang Johari window, tentang teorinya jendela Johari. Di sini boleh dicek dong siapa yang sudah pernah tahu tentang Johari window. Ah, ada yang sudah pernah dengar tentang Johari window, teman-teman? Oke. Jadi teman-teman, di Johari window ini kita dibagi menjadi 4 kuadran sebenarnya teman-teman. Dan di kuadran pertama ini adalah daerah terbuka. Di mana kita, diri kita sendiri, saya tahu gitu ya, dan orang lain juga tahu. Misalnya, oh Riri itu seorang perempuan. Riri menggunakan hijab. Tanpa Riri kasih tahu pun sebenarnya teman-teman sudah tahu. Oh ya, Mbak Riri ini seperti ini. Jadi hal-hal tertentu yang kita ketahui diri kita dan juga diketahui oleh orang lain, ini disebutnya adalah daerah yang terbuka, gitu ya. Misalnya saya tahu bahwa oh Ivan orangnya ramah, semua orang juga beberapa orang akan berpendapat oh Ivan orangnya ramah, gitu ya. Dan saya melihat misalnya Mas Fadli berkacamata, itu tanpa kita diberitahu kita sudah tahu, gitu ya teman-teman. Oke, di kuadran kedua ini disebutnya dengan daerah buta nih teman-teman. Sayanya tahu, saya tidak tahu, tetapi orang lain tahu. Saya tidak tahu, tapi orang lainnya tahu, gitu teman-teman. Ya, ini daerah buta ini jadi gini, biasanya kelemahan kita atau masalah-masalah kita yang menghinggapi kita gitu ya. Kadang-kadang orang lain bisa lebih tahu daripada kita, teman-teman. Tapi kitanya nggak tahu. Atau bahkan kadang-kadang potensi seseorang itu justru bisa ditemukan oleh orang lain. Mentor, coach gitu ya, itu bisa lebih clear melihat oh anak ini potensinya bagus nih, ini bisa dikembangkan. Atau misalnya coach atlet gitu ya, dia bisa tahu atletnya yang bisa dikembangkan di mana. Ini yang disebut daerah buta nih teman-teman. Sehingga kita hari ini akan memperluas daerah buta kita supaya kita bisa lebih tahu sebenarnya potensi-potensi apa sih yang ada di diri kita yang selama ini belum kita gali, belum kita lihat dengan jelas. Nah, di kuadran yang ketiga, teman-teman, ini daerah tersembunyi sebenarnya. Sayanya tahu, tetapi orang lain tidak tahu. Ada beberapa cerita atau pengalaman hidup kita yang kita simpan sendiri. Karena kita nggak mau orang lain tahu. Jadi ada rahasia-rahasia tertentu yang disimpan oleh seseorang supaya orang lain benar-benar nggak tahu gitu tentang masa lalu kita. Atau bisa jadi tentang sesuatu prestasi kita di masa lalu dan lain sebagainya, itu menjadi daerah tersembunyi teman-teman. Nah, sedangkan kuadran yang keempat ini adalah kuadran misteri. Orang lain tidak tahu dan kita sendiri tidak tahu. Ini hanya Sang Pencipta yang tahu, hanya Allah yang tahu gitu ya. Dan di kuadran keempat ini bisa jadi memang benar-benar kita tidak sama sekali buta di sini, sama sekali nggak ngerti sama sekali di daerah misteri ini. Nah, teman-teman, kita akan fokus di kuadran kedua saja. Gimana caranya kita bisa menggali apa sih sebenarnya yang ada di dalam diri kita. Caranya gimana, teman-teman? Cara yang pertama supaya kita bisa lebih mengenali diri kita sendiri sebenarnya dengan meningkatkan self-awareness kita. Meningkatkan kesadaran diri kita. Kalau ada pertanyaan gimana sih caranya untuk meningkatkan self-awareness? Meningkatkan self-awareness yang paling gampang sebenarnya kita menyadari pernafasan kita, teman-teman. Kita menyadari cara kita bernafas, kita menyadari kehadiran kita, gitu ya. Itu adalah cara melakukan self-awareness yang paling mudah kita lakukan. Nah, teman-teman, yuk kita latihan singkat ya, teman-teman. Telunjuknya teman-teman, ini silakan diletakkan di depan hidungnya teman-teman. Dan rasakan teman-teman, tarik nafas panjang dan hembuskan perlahan-lahan melalui hidung. Yuk kita sama-sama ya. Kita tarik nafas panjang. Dan hembuskan perlahan-lahan melalui hidung. Tarik nafas panjang. Hembuskan perlahan-lahan melalui hidung. Teman-teman, kadang-kadang kita sendiri bingung atau kita sendiri tidak menyadari sebenarnya apa sih
yang terjadi di dalam diri kita. Meningkatkan self-awareness ini kita bisa lakukan dengan melakukan dialog kepada diri kita sendiri nih teman-teman. Kita sebenarnya sekarang ada di posisi yang mana sih? Siapa sih saya? Menurut versinya teman-teman, saya itu siapa? Dan kita ada di mana gitu. Dan sebenarnya tujuan hidup kita, itu kita akan mencapai apa dan bagaimana cara kita mencapainya, teman-teman. Dan teman-teman, pada saat kita melakukan ini, teman-teman, kita jadi bisa punya waktu yang banyak untuk melakukan dialog internal kepada diri kita sendiri. Karena sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader, teman-teman mungkin begitu bangun tidur, begitu bangun yang dilihat pasangannya sudah langsung menegur pasangannya. Apa yang dirasakan hari ini, apa kabar, mau sarapan apa, dan lain sebagainya. Atau nanti kita sibuk untuk menegur anak-anak kita gitu ya. Lalu nanti begitu sampai kantor juga seperti itu. Kita sibuk menegur tim kita dan lain sebagainya. Tapi pernah nggak sih teman-teman negur diri sendiri? Sebenarnya apa sih yang sedang kita rasakan? Kita deteksi emosi kita nih hari ini. Emosi apa sih, perasaan apa yang sedang kita rasakan? Kenapa ini penting? Karena begitu kita bisa detect emosi kita seperti yang tadi di awal, begitu kita tahu bahwa perasaan kita negatif, yuk kita langsung kelola perasaan kita dengan baik supaya menjadi lebih positif. Sehingga pada saat menghadapi orang lain, pada saat kita sampai ke tempat kerja, perasaan kita juga jadi positif. Begitu juga sebaliknya teman-teman, begitu di kantor banyak banget masalah yang terjadi, pekerjaan menumpuk, dan banyak sekali tantangan-tantangannya yang tidak bisa diselesaikan hari itu teman-teman. Begitu sampai rumah, sebenarnya kita juga bisa mengolah perasaan kita dulu dengan baik teman-teman. Supaya apa? Begitu sampai rumah perasaannya menjadi positif, dan kita bisa menghadapi pasangan, anak-anak di rumah juga dengan perasaan yang positif teman-teman. Nah teman-teman, ini ada kanvas, saya bilangnya ini kanvas tentang kesadaran diri gitu ya teman-teman. Hari ini kita akan mencoba mengisi kanvas ini teman-teman. Jadi silakan teman-teman siapkan tadi kertas yang diminta, lalu tuliskan nama, lalu teman-teman bekerja di perusahaan apa, dan jabatannya apa. Ya. Silakan diambil kertasnya, kita akan berlatih sama-sama untuk mengisi kanvas ini. Oke. Perasaan. Apa sih Mbak Riri perasaan itu? Teman-teman, ini ada 6 perasaan dasar, teman-teman. Ada rasa bahagia, rasa sedih, rasa marah, rasa jijik, terkejut, atau takut. Akan ada perasaan-perasaan yang lainnya, tapi paling tidak teman-teman coba deteksi ya, teman-teman boleh menggunakan 6 perasaan dasar ini, atau teman-teman juga memilih apa yang sedang teman-teman rasakan, gitu ya. Silakan teman-teman isi di kolom apa yang Anda rasakan tadi, silakan teman-teman pilih dulu. Saat ini ya teman-teman, karena kita sedang mendeteksi perasaan kita saat ini. Yuk, kita pilih dulu apa yang teman-teman rasakan. Oke, kalau teman-teman sudah pilih, silakan teman-teman tuliskan apa yang saya rasakan. Boleh pakai emoticon, misalnya emoticon bahagia atau emoticon lapar gitu ya. Siapa tahu kan lagi hujan-hujan, dingin-dingin gitu ya. Tiba-tiba yang dirasakan adalah rasa lapar gitu ya. Apa yang dirasakan nih teman-teman? Ini lebih mengungkapkan saat ini apa yang teman-teman rasakan. Oke. Oh, bahagia. Wih, Mbak Tariani sudah menuliskan di chat. Oke, boleh juga deh di-share di chat teman-teman. Siapa tahu kita jadi bisa sama-sama bahagia nih sore hari ini. Karena kan energi itu dipancarkan, energi itu diresonansikan gitu ya. Wah, bahagia juga Mas Putra. Wah, tadi tuh ematikan bahagianya karena di awal ya, jadi pilihan nih buat teman-teman. Oke, sip. Oke teman-teman, kita akan masuk sesudah kita tahu apa yang kita rasakan ya teman-teman. Kita akan masuk mencari value personal. Ini sebenarnya sahabat saya Mas Rizky Firmansyah itu juga sudah mencari value personal ya waktu pada saat di minggu beliau sharing. Tetapi karena mungkin di sini ada beberapa peserta yang berbeda, yuk kita sama-sama cari ya teman-teman. Oke.
Kalau perasaan sudah kita dapatkan, teman-teman, kita cari yuk. Di sini ada 50 personal value, teman-teman. Silakan teman-teman lihat value personal ini dan teman-teman pilih menjadi 10 value yang teman-teman banget, yang menurut teman-teman ini saya banget, ini aku banget. Dan teman-teman kalau teman-teman nggak menemukan value yang teman-teman teman-teman pegang gitu ya, yang teman-teman percaya, yang teman-teman ini nggak ada di kata-kata yang 50 ini, teman-teman silakan menuliskan yang teman-teman miliki. Yuk, silakan. Saya akan kasih waktu selama 2 menit ya. Silakan 10 value-nya itu teman-teman dituliskan di kertas. Urutan 1 sampai 10, silakan teman-teman pilih value-nya. Saya akan memberikan waktu selama 2 menit. Silakan teman-teman pilih value yang teman-teman anut selama ini apa sih? Value ini bisa jadi dari orang tua kita ya, dari guru-guru kita, atau misalnya juga dari pengalaman-pengalaman hidupnya teman-teman. Apa aja sih 10 value yang selama ini dekat dengan teman-teman, yang mencerminkan teman-teman? Oke. Oke, teman-teman. Sekali lagi, value-nya juga boleh di luar kata-kata ini. Wah, Mas Ivan Dana sudah ada kepemimpinan, menolong orang bertumbuh, self-development, pemberdayaan, cinta, kedamaian, kerjasama, sukarelawan. Wow, terima kasih Mas Ivan. Oke, teman-teman. Kalau kita tadi sudah memilih 10 value dari 50 personal value card ini ya teman-teman, dan bisa juga di luar dari ini. Yuk teman-teman sekarang tentukan 5. Jadi teman-teman dari 10 itu teman-teman pilih 5. Value mana yang akan teman-teman pertahankan dari 10 tadi. Silakan teman-teman, saya akan kasih waktu selama 2 menit juga. Akhir tanda baca itu hanya satu tanda baca. Ya. Tanda baca saja, jangan double. Oke. Kalau silakan, saya akan kasih waktu teman-teman. Diperhatikan dulu 10 value-nya tadi yang sudah teman-teman pilih. Dan silakan coret 5 value. Jadi teman-teman hanya meninggalkan 5 saja yang teman-teman pilih. Terima kasih Mbak Nimatul Mazidah. Loyalitas, kerjasama, menolong orang, komunikasi, dan harga diri. Mas Ivan, kepemimpinan, menolong orang, bertumbuh, kerjasama, dan cinta.
keluarga, kepemimpinan, integritas, kerjasama, dan kepercayaan. Bertumbuh, self-development, berpengaruh, menolong orang lain. Bertumbuh, self-loyalitas, legacy, spiritual, keluarga, menolong orang, kejujuran, self-development. Oke. Terima kasih teman-teman. Dan sekarang teman-teman, waktunya teman-teman untuk memilih 3 value yang benar-benar banget buat teman-teman, itu value tertingginya teman-teman. Jadi silakan dari 5 yang tadi, teman-teman coret 2 dan menyisakan 3 value teman-teman. Saya akan kasih waktu lagi teman-teman, silakan. Dari 5 ini dipandang-pandang dulu, diperhatikan dulu teman-teman. Mana sih kira-kira yang buat saya itu sisakan 3. Sudah beberapa teman masuk 3-nya. Perfeksionis, tantangan, kedamaian, keluarga, menolong orang lain, self-development. Menolong orang lain, komunikasi, harga diri. Spiritual, komunikasi, kepercayaan. Bertumbuh, self-development, tantangan. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah memilih 3 value-nya teman-teman. Bertumbuh, self-development, menolong orang lain. Silakan teman-teman, 3 value-nya itu teman-teman letakkan. Oke, saya izin share screen lagi. Ada tantangan, self-development, dan cinta. Oke. Teman-teman silakan teman-teman. Tadi 3 value-nya yang teman-teman sudah pilih, dituliskan di value personal ini teman-teman. Tantangan, self-development, cinta, dan lain sebagainya. Teman-teman silakan tulis. Ya. Teman-teman, kenapa sih value ini jadi begitu penting, teman-teman? Saya nggak heran teman-teman pembelajar hadir di ruangan ini pada sore hari ini dan bersama kami jadi pemimpin untuk sharing. Kenapa? Karena banyak teman-teman yang menuliskan tentang self-development. Value ini kayak hot button-nya teman-teman gitu, teman-teman. Pada saat kita lagi merasa down, kita sedang merasa butuh motivasi dan lain sebagainya, teman-teman lihat lagi deh value-nya teman-teman. Teman-teman menuliskan value-nya keluarga. Tetapi di saat yang sama kita begitu banyak waktu yang tersita di luar rumah. Begitu banyak yang harus kita lakukan dan harus kita kerjakan. Di saat bersamaan value kita adalah keluarga. Artinya kita juga harus menyisihkan waktu untuk keluarga kita karena itu happiness-nya teman-teman ada di situ, teman-teman. Value-nya integritas, loyalitas. Tetapi berada di lingkungan yang membuat kita tidak bisa menjunjung tinggi value kita. Itu akan menjadi berat, teman-teman. Kenapa kita deteksi dulu perasaan kita? Kenapa kita deteksi dulu value kita? Karena supaya kita bisa lebih mengenal diri kita dengan baik. Supaya kita jadi bisa tahu hal-hal apa yang bisa menjadi motivasi kita dalam hidup ini, yang menjadi pendorong buat kehidupan kita. Motivasi yang nggak pernah habis itu kan dari diri kita sendiri, teman-teman. Oke, teman-teman, kita tadi sudah mendeteksi perasaan kita, gitu ya, teman-teman. Kita sudah mendeteksi, sudah memapping value kita, 3 value kita. Yang berikutnya, teman-teman, yang harus kita lakukan adalah, kita akan kembali ke kanvasnya, kita cari realitasnya saat ini, apa sih yang kita miliki saat ini. Apa yang menjadi kekuatan kita untuk bisa memimpin dengan bahagia? Apa yang menjadi kekuatan kita untuk supaya diri kita bahagia? Teman-teman, kenapa di sini saya membahasnya bahwa yuk kita kenali diri kita sendiri dulu.
sebagai modal utama supaya kita bisa menjadi pemimpin yang bahagia. Karena kalau kita tahu apa yang membuat kita bahagia, kita juga bisa menyebarkan kebahagiaan kita dan kita bisa mengajak tim kita untuk lebih bahagia lagi. Ya, oke teman-teman, saya akan kasih waktu teman-teman untuk mengisi kekuatannya teman-teman apa, kelemahannya apa, dan yang bisa kita improve itu apa. Ya, silakan dulu diisi untuk 3 ini, teman-teman. Saya akan kasih waktu. Teman-teman, ini waktunya kita berdialog dengan diri kita sendiri. Kita mencari apa yang menjadi kekuatan kita, apa yang menjadi kelemahan kita, dan hal-hal apa yang bisa kita lakukan untuk perbaikan ke depannya. Silakan teman-teman tuliskan. Oke, teman-teman. Kalau sudah realitasnya ini, tadi di chat ada pertanyaan ya. Permisi Bu, ini isinya sesuai 50 tadi. Kalau yang 50 tadi value, Pak Alan. Jadi tadi pada saat kita mencari value itu kita memilih 10 value dulu. Sesudah itu dari 10 itu kita pilih lagi apa sih yang benar-benar menjadi value kita jadi 5, lalu kita pilih jadi 3. Kalau saat ini sebenarnya kita sedang menggali realitas yang kita punya ini seperti apa. Kita menganalisa diri kita sendiri dengan berdialog internal kepada diri kita. Apa sih sebenarnya menjadi kekuatan, menjadi kelemahan, dan ruang improvement untuk kita. Nah, sahabat-sahabat pembelajar, yang terakhir, ini bukan yang terakhir sebenarnya ya. Yuk kita lihat kanvas yang paling ujung dulu, yaitu tujuannya. Tujuan ini silakan sahabat-sahabat tuliskan hal apa yang membuat bahagia. Hal-hal apa saja yang membuat kita bahagia. Lalu berikutnya hal apa yang membuat kita tidak bahagia. Lalu yang terakhir adalah indikator bahagianya saya apa. Karena indikator bahagianya saya itu berbeda dengan indikator bahagianya Mas Rizky Firmansyah, dengan indikator bahagianya Mas Alan, dengan indikator bahagianya Mas Putra, dengan indikator bahagianya Mas Ivan Dana. Yuk kita cari tahu yuk apa yang membuat diri kita bahagia. Apa yang membuat kita tidak bahagia dan indikator bahagianya apa. Saya akan kasih waktu 2 menit lagi ya teman-teman untuk mengisi ini juga. Silakan.
Oke, sip. Teman-teman, kenapa sih kita harus tahu dulu tujuan kita gitu ya? Karena pada saat kita mau memimpin dengan bahagia, memang harus ada goals-nya dulu di ujung sana gitu ya. Hari ini kita baru mengulak-ulik tentang diri kita sendiri. Kita belum mengenali tim kita, belum mengenali apa yang membuat tim kita bahagia dan lain sebagainya, teman-teman. Karena ini nanti akan ada di materi lanjutannya. Tapi paling tidak saya berharap pada saat kita sendiri sudah mengenal diri kita dan bisa membuat diri kita bahagia, kita jadi bisa mengajak orang lain untuk bahagia juga. Atau kita jadi role modeling dulu untuk tim kita supaya mereka juga bisa meraih kebahagiaan. Ya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk nih, gimana sih caranya supaya kita mendapatkan tujuan ini, ya. Caranya adalah, teman-teman, yang pertama, yuk sama-sama kita membuat jurnal syukur. Nah, teman-teman boleh tuliskan tadi ya, jurnal syukur teman-teman. Hari ini 3 hal apa sih yang teman-teman syukuri hari ini? Dan teman-teman juga bisa tuliskan di chat nih teman-teman, supaya kita jadi sama-sama tahu. Silakan dituliskan jurnal syukurnya. Dua menit ya teman-teman, silakan. Terima kasih Pak Samuel. Hari ini bersyukur bisa membaca buku, menulis caption, mengikuti sesi ini. Saya bersyukur karena saya bangun dalam kondisi sehat hari ini. Udaranya juga bagus, bisa jalan pagi tadi pagi. Bersyukur punya keluarga yang sayang dan selalu support. Dan saya bahagia karena sore ini saya bisa bertemu dengan sahabat-sahabat pembelajar. Lalu Mas Alan, sehat, yes, karena kesehatan mahal ya Mas Alan saat ini ya, kita butuh banget untuk sehat, bisa melakukan apa yang bisa kita lakukan dan apa yang ingin kita lakukan itu juga patut untuk kita syukuri. Diberi kesehatan, diberi tempat tinggal yang nyaman, cuaca tidak bersahabat, dan saya bisa merasakan hawa dingin dan gerimis sekaligus belajar bareng. Yes. Oke, teman-teman, kenapa sih jurnal syukur ini jadi penting, teman-teman? Karena dengan kita merasa bersyukur, itu kita justru nggak usah mencari kebahagiaan jauh di luar diri kita. Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita dan pada saat kita merasakan rasa syukur itu energi powernya tinggi banget, teman-teman. Rasa syukur itu justru membuat kita bahagia sebenarnya. Kalau mulai sekarang, teman-teman, setiap pagi atau setiap malam, saya biasanya jurnal syukur harian saya 2 kali, teman-teman. Pagi, sesaat setelah bangun tidur, dan malam menjelang tidur.
Dan kalau jurnal syukurnya cuma kita ucapkan aja ya teman-teman, saya bersyukur hari ini saya sehat, saya bersyukur hari ini saya masih bisa berkarya, saya bersyukur hari ini saya masih bisa jalan pagi, saya bisa bertemu sahabat-sahabat pembelajar. Itu udah sesuatu yang sangat luar biasa. Apalagi teman-teman tuliskan jurnal syukur. Dan apalagi kita bagikan jurnal syukur itu untuk orang lain. Saya happy banget karena di sini teman-teman dari tadi ya, dari awal mulai sesi ini sampai sekarang teman-teman terlibat aktif, chatnya juga aktif, bersyukur masih diberi nafas, masih dikasih rezeki, masih diizinkan untuk belajar. Iya Mbak Nikmatul. Kalau tadi kita berbicara tentang kesadaran, kita latihan pernafasan, karena memang dengan kita bernafas, itu esensinya hidup kita adalah nafas. Begitu kita menyadari hafaznya kita menyadari bahwa kita masih bernafas, kita masih hidup. Betapa banyak orang-orang yang beberapa bulan yang lalu itu membutuhkan oksigen. Mereka punya uang banyak pun oksigennya nggak ada, tabungnya nggak tersedia, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, kita begitu bangun pagi, buka jendela pagi hari, kita buka pintu di pagi hari, kita bisa mendapatkan oksigen yang sangat sehat, oksigen yang jernih, oksigen yang bersih banget untuk hidup kita. Bersama dengan energi alam yang sangat luar biasa untuk kita. Bersyukur masih diberikan kesehatan, beribadah, mendapatkan ilmu tentang bahagia. Apapun itu teman-teman. Karena segala situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu sudah seizin pencipta kita. Bahkan kalau mohon maaf di agama saya, daun jatuh pun itu sudah seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memilih respon kita, teman-teman. Respon itu ada di cara yang ketiga, teman-teman. Tetapi pada saat kita memilih respon kita, itu akan sangat mempengaruhi hasil yang kita terima. Teman-teman, kita hanya punya waktu sebenarnya 6 detik untuk memberikan respon dalam kehidupan kita. Ada satu penelitian, 6 detik pertama yang bisa mengubah hidup kita, yang bisa mengubah kesuksesan kita, yang mengubah kebahagiaan kita. Bagaimana caranya teman-teman pada saat menghadapi segala macam situasi yang terjadi dalam kehidupannya teman-teman? Teman-teman bisa mengolah nafas teman-teman perlahan-lahan seperti tadi, tarik nafas, buang nafas dulu perlahan-lahan. Kita kelola diri kita kelola respon kita, baru kita bertindak. Ya, betul Mbak, daun yang jatuh tidak pernah membenci angin. Ya. Bersyukur, karena dengan syukur itu, semua rasa syukur kita itu bisa kita dapatkan lagi, teman-teman. Rasa syukurnya akan berlipat-lipat, akan ditambah lagi. Dan kalau teman-teman tahu bahwa setiap hari di hari yang baru itu pasti ada keajaiban yang bisa kita temukan. Pertanyaannya adalah, kita mau peka nggak dengan itu? Kita mau cari nggak kebahagiaan-kebahagiaan kita? Karena kebahagiaan kecil yang kita dapatkan di setiap harinya itu akan bertambah besar, teman-teman. Nah, teman-teman, yuk saya mengajak teman-teman untuk mulai melakukan jurnal syukur di pagi hari atau di malam hari, gitu ya teman-teman. Yang paling enak adalah jurnal syukurnya itu dicatat dan dibagikan kepada orang lain. Karena begitu kita catat, begitu kita bagikan jurnal syukurnya kepada orang lain, kita ceritakan rasa syukur kita kepada orang lain, teman-teman, itu energinya akan bertambah untuk kita. Dan bisa jadi apa yang kita ucapkan untuk orang lain juga bisa menjadi insight buat mereka. Ya. Lalu cara berikutnya, teman-teman, supaya kita bisa lebih mendapatkan yang berarti lagi, yuk kita melakukan afirmasi positif kepada diri kita, memberikan kalimat-kalimat yang positif kepada diri kita. Kalau selama ini kita selalu mengucapkan tanpa kita sengaja kata-kata yang negatif, teman-teman, kepada diri kita, saya nggak bisa, nggak mungkin saya capai targetnya terlalu tinggi. Aduh, ini pasti ketemu atasan langsung diomelin nanti. Mungkin tanpa sengaja kita mengucapkan itu, teman-teman. Tapi itu mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Kata-kata yang negatif juga akan mempengaruhi pikiran dan perasaan kita menjadi negatif. Dan seperti di awal tadi, pikiran yang negatif, perasaan yang negatif mempengaruhi tindakan-tindakan kita menjadi negatif dan hasilnya juga negatif. Yuk, saya mengajak teman-teman untuk membuat kalimat-kalimat yang positif untuk dirinya teman-teman. Kita buat 3 aja ya teman-teman untuk berlatih saat ini. Boleh di chat, nanti teman-teman juga nanti boleh mengisi kanvasnya. Wah, Mbak Tatiani sudah melakukan habit untuk jurnal syukurnya di post-it note minimal
5 setiap hari. Sip, ini keren banget nih Mbak ya. Oke, silakan teman-teman buat kalimat afirmasi positifnya. Buat dengan kalimat positif, sederhana, dan saat ini. Saya bahagia, saya sehat, saya bermanfaat untuk orang lain. Silakan teman-teman, saya akan kasih waktu 2 menit untuk teman-teman mengisikan kalimat afirmasi positif ini. Dan kalimat ini akan kita ucapkan berulang kali kepada diri kita. Kita akan melakukan self-talk yang positif kepada diri kita. Mulai sekarang yuk, kita biasakan untuk menghindari kalimat-kalimat yang negatif. Kita perbanyak kalimat yang positif untuk diri kita. Saya mampu, saya berharga. Pekerjaan mendatangi saya. Sahabat-sahabat yang baik di sekeliling saya. Saya bersemangat, saya termotivasi, saya bisa meresonansikan kebahagiaan saya. Saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Saya seorang arsitek, saya membangun pondasinya, saya memilih isinya. Saya memilih pondasi terbaik dalam hidup saya. Saya memilih pondasi terbaik dalam kebahagiaan saya. Saya bahagia bisa melakukan pekerjaan. Saya memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih diri karena sudah berjuang. Terima kasih sudah belajar. Terima kasih sudah menolong orang lain. Dan terima kasih sudah terus memelihara dan berusaha meraih mimpi. Terima kasih kakiku sudah jadi penunjang selama ini untuk semua kegiatan-kegiatanku. Terima kasih semesta yang selalu mendukung apapun yang menjadi keinginanku. Saya memilih bahagia. Saya memilih untuk menerima tantangan dalam hidup ini. Dan saya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Saya orang yang penuh cinta. Saya bisa memandirikan anak saya. Saya bisa mencapai cita-cita yang saya inginkan. Saya selalu mendapatkan keberkahan. Keberuntungan selalu dekat dengan saya. Terima kasih sudah memberi kesempatan untuk terus bertumbuh dengan baik. Terima kasih untuk menjadi manusia yang bermanfaat. Teman-teman, kata-kata ini bagaikan dialog internal yang bisa selalu teman-teman ucapkan ke diri teman-teman sendiri. Apapun suasana hatinya teman-teman, kata-kata baik yang teman-teman ucapkan di diri teman-teman sendiri, itu juga modal cara membuat teman-teman bahagia. Sebelum kita bisa membahagiakan orang lain, yuk kita ciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Kita ciptakan kata-kata terbaik untuk diri kita. Kita hujani kata-kata yang baik, self-talk positif kepada diri kita. Supaya setiap harinya kebahagiaan kita selalu terjaga. Oke, teman-teman. Yang berikutnya, teman-teman, mudah-mudahan teman-teman sudah bisa mengisikan ya, teman-teman sudah bisa menuliskan afirmasi positifnya, sehingga nanti teman-teman bisa praktekkan di rumah ya. Kita tambah lagi afirmasi yang positifnya. Nah, ini adalah kanvas yang terakhir yang harus kita isi hari ini, teman-teman. Hal baik apa sih hari ini yang akan teman-teman lakukan? Saya akan menelpon guru saya nanti sesudah selesai sesi hari ini. Saya akan memeluk putra saya.
saya akan ngobrol dengan ibu saya malam hari ini. Apapun teman-teman. Kadang-kadang mungkin kita berpikir itu hal kecil yang bisa kita lakukan. Tapi bisa jadi itu hal yang besar untuk orang lain. Silakan teman-teman, saya akan memberi waktu selama 2 menit juga untuk menuliskan di kertasnya teman-teman hal baik apa yang akan teman-teman lakukan hari ini. Apa yang ingin teman-teman lakukan hari ini? Dan jangan pernah berpikir bahwa hal kecil yang kita lakukan itu hanya sesuatu yang nggak berguna. Bisa jadi itu sangat bermanfaat untuk orang lain. Bisa jadi hal-hal kecil yang kita lakukan justru bisa mengubah hidupnya orang lain. Yes, Mas Samuel mau mandi, makan buah dan rebahan. Ini benar-benar hal baik yang dilakukan untuk dirinya, Mas, ya. Lakukan me time sesudah belajar bareng ya, Mas. Belajar menulis, membaca buku, menelpon anak di pondok. Anaknya akan happy sekali karena ditelepon nanti ya. Menelpon keluarga saya hari ini karena lagi jauh dari keluarga, beribadah tepat waktu, terus bertumbuh, membaca buku, mendengarkan podcast. Oke. Oke, teman-teman. Kita tadi sudah menuliskan beberapa ya, teman-teman. Silakan teman-teman yang tadi menuliskan di kertasnya, ini teman-teman bisa pindahkan ke kanvasnya teman-teman tadi. Ya. Yuk, silakan. Tadi syukurnya, rasa syukurnya apa saja, jurnal syukurnya silakan teman-teman tuliskan. Afirmasi positifnya juga teman-teman tuliskan, pindahkan ke sini, dan hal baik apa yang akan dilakukan juga teman-teman tuliskan. Ya, teman-teman, hari ini tujuan kita adalah mengenali diri kita sendiri. Tujuan kita mencari tahu sebenarnya siapa sih kita, gitu ya. Yuk, silakan kembali ke kertasnya teman-teman. Silakan teman-teman simpulkan tentang dirinya teman-teman. Apa sih yang teman-teman sadari dari dirinya teman-teman, dari dirinya sahabat pembelajar hari ini gitu ya. Dari hasil self-assessment dan personal value-nya yang sudah teman-teman dapatkan. Silakan teman-teman. Saya akan kasih waktu 2 menit ya untuk membuat kesimpulan ini. Silakan simpulkan tentang diri kita sendiri. Orang seperti apa sih kita? Dari value yang sudah kita dapatkan, dari self-assessment yang kita sudah lakukan hari ini. Tentang kelemahan kita, kekuatan kita, ruang improvement kita. Silakan teman-teman buat dalam 1 kalimat pendek.
Saya seorang pembelajar yang selalu ingin memberikan manfaat untuk sesama. Saya suka tantangan dan orang yang cinta keluarga. Silakan teman-teman tuliskan. Seperti apa sih dirinya teman-teman di mata teman-teman? Saya seseorang yang selalu berusaha untuk menciptakan karya terbaik untuk sesama. Saya pribadi yang selalu bahagia ketika belajar dan bisa membantu orang lain. Saya adalah pribadi yang selalu bahagia ketika belajar dan membantu orang lain bertumbuh, serta lebih baik dalam kesehariannya. Maka saya memastikan diri saya terus belajar dan memastikan tim saya juga terus belajar sehingga terus bertumbuh bersama dan bahagia dalam prosesnya. Saya butuh belajar berkelanjutan, butuh balancing antara pekerjaan dan beristirahat, dan senang untuk berdampak positif untuk orang lain. Silakan teman-teman tuliskan. Simpulkan tentang dirinya sahabat-sahabat pembelajar seperti apa. Oke. Sahabat-sahabat, setelah kita menyimpulkan tentang seperti apa sih diri kita di mata kita, hari ini kita belajar untuk meningkatkan kesadaran diri kita. Dan kita belajar untuk mengakses diri kita sendiri dan juga mencari personal value kita. Mudah-mudahan kita jadi bisa lebih mengenal diri kita dan membuat keputusan-keputusan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Sehingga bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup kita semua. Teman-teman, tolong dituliskan di ruangan chat insight sesi hari ini. Hal apa sih yang akan teman-teman lakukan setelah sesi hari ini? Silakan teman-teman, boleh tuliskan di kolom chat. Hal apa yang akan dilakukan setelah sesi hari ini? Ya. Silakan teman-teman diisikan di kolom chat. Hal apa yang akan dilakukan setelah sesi hari ini? Oke. Sip. Oke.
Jangan membatasi diri. Wah, masuknya bareng ini. Bentar ya. Jangan membatasi diri dengan mindset tembok. Tetapi menggunakan mindset pintu. Ya, maksudnya mindset yang berkembang ya Mbak ya. Oke, terus belajar dan bertumbuh. Saya akan menjadi pribadi yang melayani bagi sesama dan terus belajar. Oke. Belajar lebih banyak, memastikan diri sendiri dan tim mendapatkan ruang pembelajaran yang cukup. Oke, teman-teman, ini mudah-mudahan insight yang didapatkan hari ini benar-benar bisa dilakukan untuk teman-teman pribadi dan juga untuk timnya teman-teman di kantor nanti, di pekerjaannya teman-teman. Karena sesungguhnya teman-teman pemimpin yang bahagia itu bisa membuat timnya juga menjadi bahagia dan organisasinya bahagia. Dan tentunya dengan kebahagiaan ini maka produktivitas dan kualitas hidup kita akan meningkat. Terima kasih teman-teman untuk kesempatannya belajar bersama-sama hari ini di Jadi Pemimpin Online Webinar. Dan mudah-mudahan ada hal yang bisa dibawa pulang oleh teman-teman dan bisa dijadikan dampak buat kehidupannya teman-teman. Yuk mulai hari ini kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai saat ini, mulai dari hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Yuk kita ciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri sehingga kita bisa memancarkan kebahagiaan kita kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Dan kita bisa menjadi role model untuk tim kita untuk berbahagia. Karena sesungguhnya teman-teman, pemimpin yang bahagia itu pemimpin yang bisa membuat nyaman dirinya sendiri dan juga orang lain pada saat bekerja dengan performa tetap terjaga. Saya mendoakan yang terbaik untuk teman-teman dan timnya, juga untuk corporate-nya teman-teman. Sehat selalu untuk teman-teman, sukses dan kebahagiaan selalu ada di dekat teman-teman semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Ivan. Terima kasih Coach Irvianti Yura. Kita beri aplaus dulu dong rekan-rekan untuk Coach Irvianti Yura gitu ya, yang sudah membagikan kepada kita dan mengajak diri kita untuk refleksi ya. Mungkin selama ini kalau kita bingung kita harus bahagia itu mulai dari mana gitu ya. Nah, salah satunya adalah dengan mulai membangun kesadaran tentang diri kita ya, yang tadi juga kita praktekkan. Nah, rekan-rekan ada satu pertanyaan, boleh kalau misalkan rekan ada yang ingin diskusikan, kayaknya nggak sabar pingin tanya satu hal yang mungkin muncul di dalam benak rekan-rekan ketika tadi menerima materinya, boleh silakan disampaikan, boleh ketik di kolom chat, atau misalkan mau langsung menyampaikan langsung juga boleh gitu ya, langsung aja buka unmute langsung menyampaikan apa pertanyaannya. Yuk, sembari rekan-rekan memikirkan kalau ada pertanyaan dan sebagainya, ada yang bertanya ini materi akan di-share nggak ya? Terus dapat sertifikat nggak ya? Dapat, tapi khusus buat yang ngisi feedback ya. Jadi link feedbacknya sudah Mas Aziz share gitu ya. Silakan rekan-rekan masuk ke linknya. Nanti juga mungkin akan di-share di kolom chat Zoom. Yuk, rekan-rekan sambil mengisi feedback, sambil rekan-rekan kalau ada yang mau ditanyakan, yuk dipersilakan ya. Boleh, ada nggak nih yang mau bertanya nih? Satu pertanyaan aja kira-kira kaitannya dengan bagaimana kita bisa memimpin dengan bahagia. Yang ternyata kalau kita tadi pelajari, ya kalau kita mau tim kita bahagia, ya pastikan diri kita sebagai leader itu bahagia gitu. Karena kita adalah role model. Kalau leadernya aja setiap hari sudah apa ya bahasanya uring-uringan atau lesu atau marah-marah, ya gimana timnya bisa bahagia? Maka menjadi seorang pemimpin yang bahagia itu dimulai dengan diri kita yang bahagia. Makanya tadi kita belajar ya banyak caranya. Yuk rekan-rekan ada yang mau ditanyakan, masih boleh loh ini satu pertanyaan. Kalau nggak ada, nah saya mau tanya berarti. Saya yang tanya ini karena tadi ketika mendapatkan insight gitu ya dari sesinya saya juga jadi penasaran mau tanya ini berarti. Dan juga mungkin ada rekan-rekan mungkin kalau misalkan Gana juga mau tanya boleh dikirim secara pribadi ke saya. Pertanyaan nanti akan saya sampaikan juga ya. Nah, nih Mbak Riri. Kalau dari saya gini, tadi kan sempat dibahas terkaitnya dengan kita ngisi terkait awareness canvas gitu ya. Nah, kemudian kan akhirnya ada tadi kemudian terkait indikator bahagia.
Nah, indikator bahagia ini sebenarnya kalau saya rasakan dari itu kayaknya susah-susah gampang untuk ditemukan gitu ya. Mungkin bagi yang sudah dapat paham nih gitu ya. Tapi bagi yang nggak tahu nih, saya itu bahagianya ketika apa? Itu kan menjadi susah ya Mbak Ri untuk kemudian kita menentukan indikator kebahagiaan. Ada nggak tips atau trik atau strateginya untuk kita tuh bisa menemukan indikator kebahagiaan kita saat ini, Mbak Ri? Oke, sebenarnya Van ini modulnya menjadi pemimpin bahagia ini panjang banget nih Van journey-nya. Jadi sebenarnya kanvasnya juga banyak. Kanvasnya awareness ini baru bagian pertama Van. Menggali kesadaran diri kita, menggali apa sih sebenarnya yang kita inginkan dan harapan kita. Nah, untuk mencari indikator bahagia yang paling nyaman itu kan sebenarnya kita berdialog sama diri kita sendiri. Ya. Kita ngobrol sama diri kita sendiri. Itu tuh hal yang paling nyaman buat Riri adalah biasanya pagi-pagi, Van. Oh ya, tadi ada satu ajakan nih buat teman-teman semua ya. Gimana sih caranya bikin mood booster supaya sebelum berangkat kerja happy? Karena tadi kan ada yang skalanya 7, ada yang skalanya 9 gitu ya, Van. Yeah. Yang paling enak sebenarnya, Van, begitu bangun tidur kita senyum, Van. Minimal 20-30 detik. Senyum aja. Nggak pakai alasan. Masih merem, masih ngantuk, Mbak Riri. Nggak apa-apa, senyum aja. Yang penting begitu kita senyum, kita tahu bahwa kita sebenarnya sedang mengakses hormon endorfin atau hormon bahagia kita. Dan itu otomatis, dia nggak peduli, perasaan kita akan dipengaruhi oleh itu. Pikiran kita juga dipengaruhi oleh itu. Indikator bahagia yang paling cepat itu sebenarnya kan apa sih sebenarnya yang menjadi keinginan kita, gitu ya? Apa sih yang membuat diri kita, kalau kita gini, hal yang paling enak itu sebenarnya membuat indikator yang sehari-hari ada di dekat kita, teman-teman. Kalau saya, indikator bahagia buat saya bisa ketemu anak saya di pagi hari, saya bisa peluk anak saya, itu udah bisa membuat saya bahagia. Atau mungkin Ivan masih punya bayi kecil gitu ya, Ivan. Melihat perkembangan anak, dekat bonding dengan anak, itu juga jadi indikator bahagia kita. Salah satu indikator bahagiaku yang lain, Van, adalah bisa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan deadline, Van. Jadi pada saat kita bisa tuh Van mengatur kerjaannya lagi banyak, lagi penuh, lagi ruwet gitu ya. Tetapi terus pada saat kita bisa atur jadwalnya, kita bisa prioritaskan mana yang prioritas, mana yang duluan harus dikerjakan dan lain sebagainya gitu ya Van. Itu buat saya happy. Jadi setiap kali, oh oke, ini done. Bahkan aku suka chat ya Van ke Ivan, Van, yang materi ini, modul ini done gitu. Padahal sebenarnya itu buat orang lain mungkin simple, tapi buat saya happy karena begitu selesai materi yang satu, Van, tugasku jadi berkurang satu. Gitu. Jadi yang paling enak sih teman-teman bikin indikator itu yang bisa kita ukur sih. Misalnya, saya bahagia kalau saya dekat dengan keluarga saya. Saya bahagia saya bisa ketemu ibu saya minimal misalnya seminggu sekali kalau yang rumahnya dekat ya teman-teman. Kalau yang rumahnya jauh gimana Mbak Riri? Saya minimal bisa telepon ibu saya seminggu berapa kali. Itu indikator bahagia juga loh kan. Walaupun kesannya sederhana tapi terukur. Oh iya ya, saya kan janji teleponnya seminggu 3 kali misalnya gitu ya teman-teman. Kok minggu ini cuma sekali ya, miss ya. Oh berarti minggu depan saya rutin ini 3 kali karena itu bisa membuat kita bahagia juga. Gitu kan. Jadi cari yang gampang kita ukur kan. Dan gampang kita capai. Karena fungsinya gini, kebahagiaan yang kecil, begitu kita berhasil, pasti itu akan membuat kita jadi happy karena kita mencapai sesuatu kan, Pan. Kita bersyukur udah melakukan itu kan. Begitu kita sudah bersyukur, itu cacahan yang berikutnya lagi, yang kecilnya lagi kita dapetin lagi, makin lama sebenarnya kita sedang membuat relung kebahagiaan yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Gitu sih, Pan. Oke, terima kasih. Ya, satu tips lagi, Van. Sometimes beberapa orang itu tidak tidak bisa merasakan kebahagiaan kecil yang dia dapatkan di sehari-harinya gitu, Van. Jadi buat dia bahagia itu besar. Bahagia itu nanti kalau saya sudah sukses. Bahagia itu nanti kalau saya sudah di kantor punya jabatan A. Bahagia itu nanti kalau saya sudah jadi pimpinan. Bahagia itu kalau misalnya terus aja, Van, dicari-cari seperti itu. Itu yang disebut dengan pseudo happiness sebenarnya, teman-teman. Karena kalau kita bahagianya cuma sekedar untuk apa yang kita inginkan tercapai gitu ya, Van, ya. Begitu tercapai, coba deh teman-teman rasain. Sebentar happy-nya gitu loh. Oh ya udah tercapai, puas ya udah gitu kan. Terus pingin lagi yang lainnya. Jadi justru sebenarnya yang paling aman itu adalah apa yang kita dapatkan kita syukuri sehingga kebahagiaan itu mendekat ke arah kita. Gitu kan.
Oke, terima kasih Mbak Ari. Jadi menetapkan standar atau indikator kebahagiaan kita itu di level yang tidak terlalu tinggi ya Mbak Ari ya. Karena kalau terlalu tinggi jadi nggak bahagia-bahagia kan. Di level kita, Van, tinggi pun nggak apa-apa sebenarnya, tetapi yang penting adalah di levelnya kita, Van. Jangan sampai indikator kita itu dipengaruhi orang lain. Kamu harusnya A, kamu harusnya B, kamu harusnya C. Itu balik lagi ke tadi, yang wayang vs dalang. Bahwa keputusan dalam hidup kita itu dipengaruhi orang lain. Bahwa hal-hal tertentu dalam hidup kita termasuk pilihan bahagia itu tergantung oleh orang lain. Kita bahagia kalau punya pasangan yang baik, kita bahagia kalau orang tua kita selalu mensupport kita, kita bahagia kalau anak-anak kita selalu mendukung kita. Itu kita masih menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain, Tuhan. Gitu. Jadi indikatornya bahagia kita benar-benar yuk kita obrolin sama diri kita lakukan refleksi diri gitu ya, kita dialog sama diri kita sendiri sehingga benar-benar itu sebenarnya keputusan atau sesuatu yang memang datangnya dari diri kita, Van. Itu yang paling aman sih, Van. Oke, terima kasih Mbak Riri. Kita beri aplaus dong rekan-rekan buat Mbak Riri gitu ya, yang sudah memberikan insight-nya kepada kita, dan juga rekan-rekan kayaknya perlu tekankan tadi itu ya, terkait indikator atau standar kebahagiaan. Karena ini kalau salah membuat indikator aja resiko gitu ya buat kebahagiaan kita akhirnya ya. Oke, sip rekan-rekan, dengan berakhirnya sesi pertanyaan tadi itu, karena waktu juga yang memisahkan kita, sudah jam 5 sore gitu ya, maka berakhir pula lah perjumpaan kita di sesi kita sore hari ini gitu ya. Bagi rekan-rekan saya mengingatkan kembali untuk boleh dong diisi form feedback-nya. Nanti sertifikat dan juga materi akan kita kirimkan kepada rekan-rekan yang mengisi form feedback ya. Jadi mohon maaf bagi yang nggak mengisi form feedback ya, nanti kita nggak bisa kirim. Kenapa? Karena alamat emailnya kita lihat di form feedback ya. Thank you rekan-rekan, sehat-sehat selalu, dan mengingatkan juga kita ini rangkaian acara gitu ya rekan-rekan oleh para trainer dari Jadi Pemimpin mulai dari tanggal 24 Oktober sampai nanti tanggal 21 November akan ada para praktisi ya, para pakar yang akan berbagi gitu ya. Dan di minggu depan 14 November akan dibahas tentang kecerdasan emosional sebagai kunci kesuksesan seorang leader. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin tahu gitu ya, kira-kira kunci apa ya, kecerdasan emosional itu seperti apa. Nah, boleh tuh rekan-rekan silakan hadir di agendanya, di sesinya. Nanti kalau ingin tahu linknya di mana, linknya akan kita tempelkan di bio di Instagram @jadi.pemimpin. Jadi rekan-rekan tinggal klik aja, tinggal daftar aja, atau juga bisa cek juga di media sosial dari masing-masing trainer, karena kami akan membagikan infonya kepada rekan-rekan ya. Dan juga nanti tanggal 20 November juga akan ada bagaimana sih caranya kita mengelola performa kerja tim kerja gitu ya. Bagaimana biar kita bisa memanage pekerjaan tim kita. Nah, itu nanti akan dibahas oleh Mas Muhammad Fadli di tanggal 21 November. Jadi silakan rekan-rekan daftar, terutama bagi rekan-rekan yang hari ini penasaran lagi apalagi silakan daftar di eventnya. Thank you banyak rekan-rekan sudah menyumbangkan waktu buat hadir. Sehat-sehat selalu, dan wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya rekan-rekan. Dadah. Sampai ketemu, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Terima kasih semua. Sehat-sehat selalu, bahagia selalu dalam memimpin. Thank you Mas Ipan, thank you Bu Ipiansi. Terima kasih. Sehat-sehat ya semuanya. Sampai ketemu. Silakan live ya rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Dio, Mbak Dewi. Terima kasih Mas Dio, Mas Putra. Ya, semuanya. Rekaman, Van? Iya, bentar. Dan sudah. Alhamdulillah. Deg-degan. Enggak, aku tadi udah bilang sama Ivan nih recordingnya udah dimatiin belum, Van? Ya, sudah, aman. Kok